Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana a'mala sholihan tardahu wa alhini birahmatika fi ibadika sholihin. Yang saya hormati Ustadz Abdul Ghafur dari Tuban. Alhamdulillah jauh-jauh datang dari Tuban untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaah musafiri, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayah mereka semua sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu beribadah sholat maghrib yang akan berbeda dengan ibadah Islam dengan satu apapun. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kita di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang dimana ajarnya tetap kita pegang teguh untuk menjalankan kehidupan ini yaitu agama Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada minggu yang kelima ini kita tidak libur dan alhamdulillah kita bisa mengatakan Ustaz Abdul Ghafur yang sekaligus pengasuh pondok atau Ustaz pondok Refat di Lasem. Jadi nanti beliau akan menyampaikan materi tentang usia kita adalah modal utama kita. Jadi usiamu adalah modal utamamu. Jadi usia kita yang masih diberikan ini supaya tidak kita sia-siakan di dalam dunia ini. Bapak Ibu jamaah, insya Allah pada minggu yang pertama pada depan akan diisi oleh Ustaz Ubaidillah, dan mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat walaupun dengan keadaan hujan dan rintik. Kaum merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya cukup sekian, izinnya sahabat mustaqim, bila itu sambil hak sabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan Ustaz Abdul Ghafur, kami semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral jamaah musalla asyhari ingkang kawula hormati. Malam ini insyaallah kita akan sharing, belajar sedikit ya. Karena nek teng mriki niku kula kadose nguyai segara wonten Yai Sahlan dan para masyayikh ingkang litune, maka bukan berarti mutlak dari saya yang paling benar. Nanti ini sifatnya sharing mawon, berbagi ilmu sedikit sing kula gadhahi insyaallah. Para bapak, para ibu yang kula hormati, meskipun hujan rintik, bahkan ini sedikit basah maksud saya, alhamdulillah, tapi kula panjenengan sami sampun nyempetaken waktu kesempatan sehingga saged kempal teng majelis menika. Insyaallah malam ini juga para malaikat nyaksekno kula lan panjenengan sami. Malaikat berkumpul melihat kita semuanya sing sampun kempang teng musala asyhari menika.
insyaallah diberitakan tengene Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebenarnya tanpa malaikat memberitahu pun Allah sampun ngertos niat kula lan panjenengan sampun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tema kula lan panjenengan sami kajian malam ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Udin, yang saya sampaikan ke beliau adalah usiamu modal utama. Para bapak ingkang kula hormati ugi para ibu, kula lan panjenengan sami menika dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala usia, dititipi oleh Allah taala umur. Sedaya insyaallah sing teng mriki dititipi oleh Allah taala umur utawi usia menika. Lah saderenge kula mlebet teng pembahasan, insyaallah wonten hadis tenggene Riyadhus Shalihin ingkang sampun kula sampaikan tenggene Masjid Hayya 'alas Shalah khutbah dewi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nate mlebet tenggene griyane salah setunggali rayate nggih menika Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy sanjang bahwa Rasulullah niku mlebet tenggene griyane piyambake tenggene Zainab binti Jahsy menika kanthi wajah sing memerah, raut wajah sing merah, tandane nek Kanjeng Nabi menika rati ngamuk. Banjur samantun niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanjang, la ilaha illallah wailun lil Arab, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wailun lil Arab, celaka wong Arab. Ini sudah saya sampaikan di Masjid Hayya 'alas Shalah, kemarin juga sudah saya sampaikan di Masjid Al-Falah Ngoloan ya. Wailun lil Arab, ujuk-ujuk Rasulullah langsung sanjang celaka wong Arab. Min syarrin qad iqtaraba, salah setunggalipun tanda keburukan qad iqtaraba, sampun parek wis cedhak sudah dekat. Tanda dari keburukan yang Allah Ta'ala janjikan, yang akan membuktikan bahwa akhir zaman itu akan datang, qad iqtaraba, sudah dekat. Jadi tanda itu sudah amat sangat dekat. Futihal yaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dibuka pada hari ini. Apa itu yang dibuka? Min radmi Ya'juj wa Ma'juj, salah setunggale gerbang Ya'juj lan Ma'juj. Insyaallah Bapak Ibu sampun nate pireng sinten niku Ya'juj lan Ma'juj. Wonten sing kenal teng mriki? Ada yang kenal ya? Betul. Ya'juj dan Ma'juj itu salah satu kelompok yang kemudian dulu sebelum zaman Rasulullah SAW diutus, kelompok ini atau kaum ini atau bangsa ini sering damel kerusakan. Teng pundi piyambake gesang nggih teng mriku damel kerusakan. Sehingga kemudian manusia pada umumnya sanjang tenggene Raja Dzulqarnain untuk memisahkan mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Raja Dzulqarnain menika damel benteng supados Ya'juj dan Ma'juj menika boten medal saking benteng menika terus merusak utawi membunuh banyak manusia. Benteng akhirnya didamelaken benteng kalih Raja Dzulqarnain. Lah tenggene zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah banjur dawuh, futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj, telah dibuka pada hari pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sanjang menika min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadza. Rasul sallallahu alaihi wasallam banjur sanjang lan nyukani isyarat nek terbukani gerbang Ya'juj lan Ma'juj menika kados mekaten. Nggih.
bolong sudah lubang segini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berita itu mengagetkan untuk Zainab binti Jahsyin, Ummul Mukminin, rayatipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri Nabi pasti tahu bahwa kalau Ya'juj lan Ma'juj niki medal mesti bakal ndamel kerusakan. Akhirnya Zainab binti Jahsyin tanglet ngene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahliku, apakah kita semuanya ini akan dihancurkan ya Rasulullah? Wa fina as-salihun, padahal di tengah-tengah kita ini banyak orang salih, banyak orang alim sing gadai ilmu agama kuwatah, banyak orang abid sing rajin beribadah, salate sregep, posone gak tau leren. Ada orang-orang tersebut di antara kita ya Rasulullah. Anahli, apakah kemudian kita ini akan dihancurkan? Pertanyaan saking Zainab binti Jahsyin tenggene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banjur Kanjeng Nabi pun jawab, "Na'am." Nggih. Manusia akan dihancurkan, akan diporak-porandakan, akan diluluh lantahkan kali sinten Ya'juj wa Ma'juj. Idza kasural khabas. Menungso bakal dihancurno nalikane apa? Kasural khabas. Kemaksiatan sampun merajalela. Nggih. Kemaksiatan sudah merajalela, maka di saat itulah kemudian Ya'juj lan Ma'juj bakal medal menghancurkan umat manusia. La ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, yen kula lan panjenengan sami kemudian tingali, kula lan panjenengan sami kemudian perhatosaken sakmenika pada waktu-waktu ini kuatah sangat kemaksiatan, kuatah sangat kezaliman, kuatah sangat perzinahan sing niku dianggap biasa. Lare nem-nem nggih yen menawi teng alun-alun, goncengan, gandengan, padahal itu bukan mahramnya, padahal itu bukan suaminya yang memang sah memegang dia, bukan pula mahramnya orang yang haram menikahi dia, bukan. Nah ini kemaksiatan, ini perzinahan sing sampun dianggap biasa. Bahkan orang awam pada umumnya, insyaallah tenggene jamaah syari orang awam pada umumnya nek yogane dereng gadah gandengan niku ditanglet-tanglet. Sampe niki normal ta. Kok wis umur yang ini kok gak duwe gandengan-gandengan. Bahkan tenggene trek-trek nonton biasanya wonten trek saja gandengan. Kenapa kamu tidak nonton nggih? Bahasane lari nem-nem. Lah, ini berarti menganggap bahwa perzinahan, pacaran dan lain sebagainya itu sudah biasa. Pun boten dianggap nek zina itu dosa. Pun boten dianggap nek pacaran itu adalah merupakan perbuatan zina. Nah, naudzubillah summa naudzubillah. Pun demikian, karena kula lan panjenengan sami nek ningali teng televisi, karena kemudian pejabat-pejabat sing korupsi, memakan uang rakyat, kuat sangat. Insyaallah tenggene mriki mboten enten. Dan kemudian itu adalah banyaknya kemaksiatan yang sing sampun merajalela. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam menika sanjang bakal muncul Ya'juj dan Ma'juj sing zamane Rasulullah 1400 tahun sing kepengker niku wau sampun sampeyan teng bolonge niku sampun sampeyan. Tapi sebagian riwayat mengatakan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj melubangi itu, maka itu akan tertutup kembali. Ketika dibolongi malih, nutup malih. Sampai kemudian Allah ridha, Allah meridhai, Allah menghendaki, barulah kemudian Ya'juj dan Ma'juj akan keluar saking bentenge, terus merusakkan kehidupan di muka bumi ini. Nah, ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kula lan panjenengan sami sebagai umat muslim, umat mukmin sing paham kalih ngoten niku,
kedah diperhatikan tingkah laku kita, tindak tanduk kula lan panjenengan sami kedah diperhatikan. Ini kaitannya erat saking kalih tema yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa usia kita adalah modal utama buat kita. Maka insya Allah malam hari ini kita akan membahas satu surat insya Allah sing kula lan panjenengan sami sampun hafal. Satu surat ini yang kemudian menjadi landasan utama tema ingkang insya Allah ajeng kita bahas. Di menika surat ke-103 insya Allah turun ke-13. Surat ini turun ke-13 setelah surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah niku turun ke-12 dan surat menika turun ke-13. Surat itu hanya ada 3 ayat. Insya Allah sing alit-alit pun hafal nggih. Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah surat inilah yang kemudian bakal kita bahas pada malam hari ini. Surat Al-Asr menika surat Makkiyah. Surat yang kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenggene kota Makkah saat derenge Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah. Ma'asyiral jamaah, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah wal 'asr. Jadi huruf wawu tenggene kalimat menika boten wawu ataf utawi sing artine dan boten, tapi wawu qasam sing maksude sumpah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dijadikan Allah taala sumpah nggih menika al-'asr, waktu, masa, utawi lebih khususnya para jumhur ulama atau jumhur mufassirin menyatakan bahwa ini adalah waktu sholat asar. Waktu sholat asar. Kenapa kemudian Allah Ta'ala berfirman, bersumpah menggunakan waktu sholat asar? Karena sholat asar ini adalah sholat yang penting di antara sholat-sholat yang lintuni. Sesuai kali firmanipun Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Nah, sholatil wusta atau sholat pertengahan niki para ulama mufassirin sing ahli tafsir menika mengartikan bahwa niku adalah sholat asar. Nah, sesuai yen kula lan panjenengan sami hitung subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka sholat wusta atau utawi sholat pertengahan niku pas jatuh tenggene sholat asar. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang pertengahan itu sholat asar. Lah, sholat asar ini pula wadah ditinggalkan, dilalaikan oleh banyakan orang. Lebih-lebih kita di akhir zaman sing sibuk merdamel, biasanya wis kelewat-kelewat. Bahkan sholat asar pun mepet maghrib. Sehingga kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kula lan panjenengan sami, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Ada penekanan pada sholat wusta utawi sholat pertengahan. Karena kenapa? Karena Allah itu yang paling paham dengan manusia, dan Allah itu paling tahu nek sholat asar itu yang paling sering kemudian dilalekno. Kadang terlalu sibuk tenggene tambah sehingga ada tambah. Terus subuh sholat asar. Kadang terlalu sibuk kali toko ini sehingga ada toko
supe kali sholat asar. Kadang sing sibuk utawi dalam perjalanan mantun merdamel supe sholat asar. Maka ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kemudian dijadikan oleh Allah Ta'ala sumpah wal asr. Okay. Yang kedua, kenapa kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan sholat asar? Karena ma'asyiral jamaah, waktu kehidupan kula lan panjenengan sami tenggene donya menika kados dene salat asar. Singkat. Cepet. Sak mantune asar terus nunggu salat maghrib. Kados ngoten niku. Waktu kula lan panjenengan sami gesang teng alam donya menika. Sangat singkat. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita semuanya bahwa umure umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kumboten lami-lami, baina sittin wa sab'in, namung antara swidak tahun utawi 70 tahun. Ini usia rata-rata umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpami kok wonten sing langkung lebih lama usianya daripada 60 dan 70 tahun, maka niku bonus saking Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, bahwasanya waktu kula lan panjenengan sami singkat di dunia ini. Ibarat tiang mantun salat asar ngerantosi salat maghrib. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, nek kehidupan di dunia ini ibarat kula lan panjenengan sami mampir ngombe, musafir mampir minum, terus kemudian melanjutkan perjalanan. Lah, gesang kula lan panjenengan sami niki nggih kados ngoten niku. Namung mampir ngombe. Ibarat wong kepanasan terus nyiup sedelo mantun niku melanjutkan perjalanan. Seperti itu kemudian kehidupan kula lan panjenengan sami di dunia ini. Maka ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, kula lan panjenengan sami kedah memperhatosaken waktu menika. Nggih. Waktu kehidupan kita di dunia ini sangat penting dan sangat singkat. Maka jangan sampai kemudian kita terlena dengan nafsu dunia, terlena kali kesenangan-kesenangan duniawi, ngantos supe nek kula lan panjenengan sami niki sak temene makhluk ukhrawi sing bakal balik kangene akhirat benjing. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat yang pertama. Banjur Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innal insana lafi khusr. Di dalam kalimat ini atau ayat ini terdapat dua penekanan. Yang pertama yaitu inna, yang kedua yakni huruf lam pada kalimat lafi, menunjukkan bahwa sing ayat menika artosipun sak temene menungso menika teng lebete kerugian. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Lah, dikasih oleh Allah Ta'ala dua penekanan, inna sesungguhnya, terus ditambahi huruf lam taukid utawi lam penekanan, la fi khusrin, sungguh benar-benar di dalam kerugian. Al-insan niku masing-masing manusia, masing-masing kita itu menurut Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kerugian. Lah, maka kita kaitkan dengan ayat yang pertama yakni waktu. Maka di sini kenapa kemudian kita ini dianggap rugi? Nek secara hitung-hitungan bisnis rugi menika nalikane kula panjenengan sami gadah modal 50 juta terus balike 40 juta misalnya, itu rugi 10 juta. Lah kados mengkaten rugi sing dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian modal utama kita? Nggih umur kula lan panjenengan sami, al-asr menika waktu, masa, saat, itu waktu kita. Modal utama kita kemudian untuk hidup di dunia ini. Lah nek modal menika
mboten dimanfaataken damel kesaenan kok tambah kula lan panjenengan sami menika remen kalih keawonan keranten nuruti nafsu menika, maka di saat itulah kita ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la fi khusrin, bener-bener teng lebete kerugian. Keranten menapa? Karena kita semuanya mendapatkan usia, mendapatkan umur, mendapatkan waktu, mendapatkan kesempatan saking Allah Subhanahu wa taala, banjur kalih kesempatan menika, banjur kalih usia menika, banjur kalih umur menika, kula lan panjenengan sami boten manfaataken umur menika, usia menika, bahkan justru kita terlena dengan usia. Ngeraos tasik enem, ngeraos tasik kuat, ngeraos tasik mampu, sehingga kemampuan usia muda, kesempatan terbuang sia-sia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hadis bermasyhur, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat sing menungso iku kata-katae supi. Menungso iku kata-katae lalai dengan dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat, nikmat sempat. Sinten sing kemudian saged tumbas nikmat sehat? Mboten enten. Nalikane kula lan panjenengan sami sakit, naudzubillah. Terus sebesar apapun uang kita, sebanyak apapun modal kita, terus kita datang ke rumah sakit, napa sakit rumah sakit itu jamin kula lan panjenengan sami sehat? Mboten sakit. Mboten sakit. Obat apapun yang kita minum, bukan karena obat itu kemudian kita sehat, mboten. Kata Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, wa huwa yashfin, maka Allah lah sing nyembuhno. Itu yang kemudian harus kita yakini. Lah, nikmat sehat itu mahal. Karena tidak bisa dibeli. Ya, meskipun kula panjenengan sami ke rumah sakit, niku ikhtiar manusia, usahane menungso supados sehat. Napa niku salah? Mboten salah. Niku ikhtiar. Tapi jangan kemudian kita menisbatkan utawi napa menggantungkan kesehatan kula lan panjenengan sami kalih dokter. Kesehatan kula lan panjenengan sami kalih obat, mboten. Itu hanya ikhtiar manusia. Karena memang tugasnya menungso niku nggih ikhtiar. Allah Ta'ala yang menentukan hasilnya. Lah, ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu nikmat yang kemudian kita lalaikan. Jika kemudian nikmat itu dilalaikan, dilupakan, diabaikan ngoten mawon, maka di saat itulah kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala la fi khusrin. Lah, memang menungso niku ma'asyiral jamaah, kata-kata yang menungso niku sifatnya nggih ngoten niku. Sering mengeluh, kurang syukur tengene Allah Subhanahu wa taala, mboten sabar kali musibah ujian sing didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana khuliqa halu'a wa idza masyahu syarru jazua, dan lain. Allah Ta'ala itu memang menciptakan manusia sebagai makhluk yang sering berkeluh kesah. Maka beruntunglah kula lan panjenengan sami sing saged bersyukur. Nikmat umur sing sampun Allah Ta'ala sukaaken tengene kula lan panjenengan sami disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat itu adalah memanfaatkan nikmat tersebut damel marang Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpami kok kula lan panjenengan sami disukani kawruh, diberitahu oleh Allah taala, fulan jatahmu 80 tahun menawi mawon. Maka tentu kula yakin
kita akan berusaha maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena kita sudah tahu, oh jatahku iki 80 tahun. Utawi wonten sing dijatah 30 tahun saja. Ya fulan jatahmu nak dunya iku 30 tahun. Maka kula yakin hakul yakin tiyange menika bakal serius ibadah marang Allah Subhanahu wa taala karena tahu bahwa kesempatan hidupnya di dunia niku namung 30 tahun. Sehingga akan sia-sia, bakal percuma nek nggadahi umur 30 tahun banjur didamel kemaksiatan tenggene Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun akan berusaha maksimal. Utawi wonten tiyang kemudian disanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei fulan, waktune sampeyan nang donya iku karek sedina. Maka sungguh orang ini kemudian akan sungguh-sungguh bersedekah saake-ake sak duwe-duwene. Salat diperbanyak salatnya, tahajud, duha dan lain sebagainya. Sholat wajib gak ketinggalan, ya. Puasanya Senin Kamis bahkan puasa Daud kalau dia tahu waktunya tinggal sebentar. Lah, ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, nanging Allah Subhanahu wa taala merahasiakan itu semua. Umur kula lan panjenengan sami niki ngantos pinten mboten sing ngertos. Karena apa? Karena Allah taala pengen tahu, pengen ngertos sinten hambane sing bener-bener mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disukani 30 tahun maksimal ibadahnya, disukani 20 tahun maksimal ibadahnya. Karena ibadah kita itu dihitung saat kita kemudian usia balik. Nah, sebelum itu betul dihitung. Nah, tinggal kita kemudian cross check tenggane awake dhewe mbak. Aku balik iku umur piro? Terus sholatku mulai balik ngantos sak menika sing bolong piro? Puasa Ramadan piro sing bolong? Kalau kemudian kita mengoreksi ini semuanya dalam diri kita masing-masing, fa insyaallah itu akan baik buat kita. Namun penyakit menungso niku naudzubillah ngapunten. Biasanya penyakit menungso niku nek sampun ngertos ilmu pun gadai ilmu sekedik mawon terus senengane ngoreksi tiang lintu. Penyakitnya menungso. Kadang-kadang menungso. Ngertos ilmu gede terus ngoreksi koncone, oh arek iku lho kok ngene sih. Salat lho gak tepak kabeh. Baru tahu ilmu. Nah, ini yang salah. Harusnya kita tahu ilmu, kita terapkan kepada diri kita sendiri dan kemudian kita diskusi dengan teman kita. Mboten malah terus kemudian nyalah mboten, tapi diskusi, kita ajak ngobrol baik-baik. Bukan kemudian menyalahkan, menyudutkan, memojokkan orang sehingga orang itu kemudian akan jauh dari Islam. Wedi, oh Islam kok ngene. Tidak seperti itu. Maka kita harus pelan-pelan. Itulah ma'asyiral jamaah yang kedua, bahwa menungso menika dicap oleh Allah Subhanahu wa taala rugi. Keranten boten saged manfaataken waktune, umure, usiane. Di ayat yang ketiga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wonten pengecualian. Sakmantune Allah taala berfirman, nek menungso masing-masing menungso iku rugi, banjur Allah taala sanjang illal ladzina amanu, kejaba wong-wong kang beriman. Lah niki unik. Di ayat yang kedua Allah taala menyatakan manusia niku perorangan, al-insan, masing-masing manusia itu di dalam kerugian. Banjur di ayat yang ketiga Allah taala nyukani pengecualian itu kalih kalimat amanu, jamak.
wong-wong sing iman. Maka para ulama kemudian menyampaikan bahwa maksud di sini adalah bahwa iman itu boten saged kula lan panjenengan sami lampahi piyambakan. Tidak bisa kemudian kita beriman terus kita sendiri, boten saged. Kedah berjamaah. Ya, kedah berjamaah. Kita beriman terus kemudian lingkungan boten berat, sangat berat. Kita berusaha untuk menjadi orang yang salih, pemuda yang taat, kemudian lingkungannya boten ngoten, abot. Kita akan kemudian dicap, oh, sok alim, sok taat, sok salih. Wah, lagi belajar agama, sok. Kita akan dicap demikian. Nalikan kula lan panjenengan sami piyambakan beriman terus mboten enggak ada jamaah. Enggak ada kemudian tempat kita berguru, tempat kita diskusi dengan yang lain. Nah, maka iman itu harus berjamaah. Kedah kula lan panjenengan sami matos jamaah, mencari jamaah sing kemudian menguatkan keimanan kita. Sering tumut kajian, sering teng masjid jamaah kali tiang-tiang teng masjid, sering tenggene ulama, tanglet tenggene ulama, diskusi kali ulama. Itulah kemudian cara-cara sing bakal menguatkan keimanan kita. Karena iman itu memang yazidu wa yanqus. Ya nambah ya kurang. Nalikani iman iku nambah sregep teng masjid, sregep teng musala. Nalikani iman iku lagi down, turun, anjlok, bahkan terjun payung, langsung ambles imani, maka di saat itu kita akan mudah diganggu setan, nafsu nahi, sehingga kemaksiatan ingin sekali dilakukan. Nah, maka harus berjamaah. Itu tadi, supaya kemudian kita dapat menguatkan keimanan kita. Itu yang pertama, agar kemudian kita tidak dicap atau masuk dalam golongan sing dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang rugi. Maka kita harus beriman, dan iman itu harus dilakukan dengan berjamaah. Yang kedua, wa amilus shalihat. Kita semuanya dengan dasar keimanan kita itu tadi, terus kemudian belajar ilmu itu tadi, kemudian diamalkan kebaikan-kebaikan yang kita dapat karena diskusi kali ulama, mirengaken pengajian, pengaosan, mengikuti banyak kajian, itu diamalkan. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami pun gadah keimanan, kemudian tanglet tenggane ulama, kemudian dugeni pengajian, tapi mangken-mangken mlebet kuping tengen, medal kuping kiwa. Napa sing disampaikan ulama, napa sing disampaikan para asatidah niku wau, mboten kemudian kita praktekkan. Nah, ini juga kemudian akan menggoyahkan keimanan kita. Maka wa amilus shalihat. Kita harus beramal sing amal menika sae. Salate ditepakno. Mungkin dari dulu kecilik wis belajar salat. Tapi pun ageng ditepakno maneh. Piye toh cara salat sing tepat? Bagaimana cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat? Karena memang kita dianjurkan sholat meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kemudian harus kita perbaiki kualitas ibadah kita. Mencoba dari awal, belajar lagi, meskipun zamannya TK, SD pun diajari, tapi tetap kita harus kemudian belajar lagi. Karena menapa? Karena kita ini Islam turunan. Wong tua kula lan panjenengan sami Islam, sehingga kula panjenengan sami nggih Islam ngoten. Nah, dari situ kemudian sedikit sekali tiang sing kemudian purun belajar mendalami Islam. Nah,
Maka kita kemudian harus belajar supados ibadah saya, posone saya, amal-amal yang kita lakukan benar-benar sholihat sesuai kalih petunjukipun atau contoh saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dilakukan dengan lillahi ta'ala, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua. Syarat supados kula lan panjenengan sami boten dados tiyang ingkang rugi, boten dados tiyang ingkang sia-sia mendapatkan usia. Dan yang selanjutnya yakni watawasau bil haq. Kita harus saling menasihati di dalam kebenaran. Diawali dengan amanu yang harus berjamaah itu tadi, dilanjutkan dengan amal salih. Perbuatan kita harus baik. Selanjutnya kita ini harus saling menasihati. Nalikane ningali koncone klintu, nggih dinasehati. Boten kemudian disudutkan, dipojokkan, bukan, tapi dinasehati. Ada temannya sholatnya kurang tepat, puasanya salah, dinasehati, bukan menyudutkan. Lah, inilah ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena kita harus berjamaah dan kemudian mengamalkan praktek-praktek ilmu sing kula lan panjenengan sami dapatkan dari kajian, dari ulama, dari sekolah. Nah, mungkin ada dalam praktek menika kula lan panjenengan sami nglampahi klintu. Karena manusia mungkin wajar supe, karena manusia mungkin wajar dereng ngertos, sehingga kemudian yang sudah belajar itu menasihati teman-teman yang belum belajar, diarahno, disudutno, oh ngene lho sing tepat, ngene lho sing bener. Nah, itu yang ketiga. Dan yang selanjutnya yakni watawasau bis sabr. Kula lan panjenengan sami kedah saling menasihati dalam kesabaran. Hijrah niku ma'asyiral jamaah wonten tantangane. Karena orang yang ingin berubah dari keburukan ke arah kebaikan pasti wonten tantangan, wonten ujian. Menawi saderenge ekonomine lancar, terus belajar agama, hijrah ke arah yang lebih baik, ekonomi kok ora diseret, kanca-kanca sing biyen leket kok dadi ngado. Lah, maka di sini gunanya watawasau bis sabr. Kita harus saling menasihati di dalam kesabaran. Karena untuk meniti jalan ini dados tiyang ingkang sae, dados tiyang ingkang taat niku nggih mboten gampil. Bukan semudah membalikkan telapak tangan. Banyak ujian, banyak tantangan, bahkan kadang tantangan dan ujian utawi tentangan niku saking keluarga kula lan panjenengan sami piyambak. Kula lan panjenengan sami taat nanging keluarga radi meletat. Niki tantangan. Maka kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Sehingga kula lan panjenengan sami dados tiyang-tiyang ingkang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan saking Allah taala, dan bukan termasuk tiang-tiang ingkang rugi, baik rugi dunia maupun rugi di akhirat kelak. Kiranya sampun nih waktu ini sampun masih tak? Lah, ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi bahwa menjadi orang yang beriman itu butuh kemudian berjamaah. Dan ciri tiyang ingkang beriman sing sae, sing tepat, meskipun niki agak berat, nanging Allah Subhanahu wa taala sampaikan ciri orang yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama, bahwa sak temen-temene wong sing iman adalah mereka yang kemudian
nalikane disebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum. Atine niku gemetar. Atine niku langsung eling marang Allah Subhanahu wa taala. Manahipun langsung eling marang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini harus kemudian kita lihat dalam diri kita. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala disebut di antara kita, kemudian hati kita ini ono madhep, makjleb, napa mboten? Apakah kemudian ketika Allah itu disebut di tengah-tengah kita, terus kemudian kita biasa mawon? Terus koyo gak krasa ana apa-apa. Nah, ini juga harus kemudian kita lihat dalam diri kita masing-masing. Kalau memang itu kemudian ada rasa gemetar, rasa takut melakukan kesalahan, itu ada nalikane Allah Ta'ala disebut di tengah-tengah kita, maka itulah kemudian tanda orang yang beriman yang pertama. Dan yang selanjutnya yakni wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tiang engkang benar imani itu cirinya yang kedua, ketika kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran pun Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana. Imane niku nambah. Oh iya jan. Oh iya tepat jan. Oh iya bener jan. Berimannya itu bertambah, semakin kuat dan kuat ketika kemudian ayat-ayat Allah dibacakan. Ketika ada anak kita tenggriya terus maos Al-Qur'an, banjur kula panjenengan lenggah teng sampinge mirengaken, terus atine krentek karena di ayat Al-Qur'an pasti ada asma Allah, banjur kemudian iman ini bertambah, maka insya Allah itulah tanda iman di dalam hati kita. Dan yang selanjutnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Tiang sing beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doa kita dahulukan sebelum melakukan ikhtiar, ikhtiarnya kemudian setelah doa, dan setelah kita berikhtiar, tugas tiang ingkang beriman itu bertawakal. Dagangan dimulai ganti Bismillahirrahmanirrahim, niat dagang. Banjur ikhtiar, buka lapak, masang dagangane. Banjur sama ibu tawakal kali Allah Subhanahu wa taala. Sampun nggih? Alhamdulillah cekap semanten, syukur. Semoga dapat menjadi keberkahan buat saya pribadi dan para jamaah pada umumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.